Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini jumpa lagi dengan saya ya pada mata kuliah Fisika Dasar. Hari ini kita akan mempelajari mengenai gerak vertikal. Gerak vertikal ini masih lanjutan dari gerak lurus. Untuk gerak lurus kemarin kita ada GLB dan GLBB. Yang keduanya pada arah horizontal atau arah X ya, sumbu X. Nah, untuk gerak vertikal ini merupakan GLBB atau contoh dari GLBB pada arah vertikal atau arah sumbu Y. Gerak vertikal yaitu gerak pada arah sumbu vertikal atau sumbu Y ya, arahnya naik atau turun. Nah, gerak vertikal ini merupakan contoh dari gerak lurus berubah beraturan. Jadi kalau kita bedakan, gerak vertikal nanti berdasarkan arahnya ada dua, yaitu arahnya ke bawah atau arahnya ke atas. Untuk yang arahnya ke bawah ada dua jenis, yaitu gerak jatuh bebas atau GJB, kemudian ada juga gerak vertikal ke bawah atau GVB. Pada arah ke atas hanya ada satu, yaitu gerak vertikal ke atas. Nah, untuk mengetahui perbedaannya, mari kita pelajari satu persatu. Di sini saya akan memberikan contoh gerak vertikal. Nah, perhatikan video berikut ini. Perhatikan gerak roket berikut ini. Ketika roket dilepaskan, nah, coba lihat bagaimana lintasannya. Ke atas, lurus. Roket merupakan salah satu contoh benda yang melakukan gerak vertikal ke atas dan juga ke bawah. Nah, ini sekarang ini masih gerak vertikal ke atas ya. Dia diluncurkan dengan kecepatan tertentu sehingga bisa naik ke atas. Kemudian pada ketinggian tertentu, roket tersebut akan jatuh kembali atau bergerak ke bawah. Nah, bergerak ke bawahnya ini merupakan contoh dari gerak vertikal ke bawah. Sehingga lama-kelamaan roket akan sampai pada permukaan bumi lagi atau sampai pada posisi semula. Oke, kita lanjutkan lagi pembahasannya. Nah, sekarang kita lanjutkan pembahasan mulai dari gerak jatuh bebas. Gerak jatuh bebas yaitu arahnya ke bawah. Gerak suatu benda ke bawah karena gaya gravitasi dan tanpa kecepatan awal. Nah, yang menjadi kunci di sini adalah tanpa kecepatan awal. Kecepatan awal itu simbolnya V0. Nah, di sini ya. Jadi ciri-ciri GJB itu V-nya 0 tadi, tanpa kecepatan awal. Kecepatan awal adalah V0, sehingga V0-nya sama dengan 0 atau tidak memiliki kecepatan awal. Kemudian, simbol pada GLBB. Nah, pada GLBB yang masih ingat ya. Nah, pada GLBB kemarin percepatan itu A. Kemudian jarak itu adalah S. Nah, pada GJB atau gerak vertikal, nanti A atau percepatan itu tidak akan ditulis A lagi, tetapi karena yang berlaku adalah percepatan gravitasi bumi, nah, kita tulis A-nya itu sama dengan G. Kemudian S atau X, nah, ketika pada gerak GLBB, itu kalau pada arah vertikal, jarak itu namanya adalah ketinggian, karena pada ketinggian tertentu arahnya vertikal. Sehingga S atau X di sini akan kita tulis menjadi H. Nah, atau ketinggian ya. Nah, dari rumus GLBB kemarin kita tahu VT. VT itu sama dengan V0 plus
A kali T. Nah, di sini rumusnya sama. Fenolnya hilang. Kenapa fenolnya hilang? Karena fenolnya tadi kan sama dengan 0. Berarti habis. Tinggal VT sama dengan A kali T. Nah, ini sama rumusnya. Nah, jadilah rumus ini. Kemudian rumusan yang kedua. Pada GLBB itu adalah S atau X sama dengan apa? Fenol T plus setengah A T kuadrat. Nah, sama ya. Jadi apa namanya, S-nya tadi kita tulis dengan H di sini, makanya H bukan S lagi. Kemudian fenolnya tadi sama dengan 0. Nah, karena fenol 0 kali T ya 0 habis, tinggal yang belakang aja. Jadi rumusan yang kedua ini ditulis menjadi ini. Kemudian rumusan yang ketiga yaitu VT kuadrat sama dengan fenol kuadrat plus 2AS. Nah, ini ketika pada GLBB. Nah, pada GCB tadi ya sama A semuanya diganti G. Kemudian fenolnya tadi sama dengan 0, berarti ini habis ya, ini 0. Berarti tinggal VT sama dengan 2A tadi ganti G, S tadi ganti H. Ini G, ini H. Jadi rumusnya menjadi rumusan yang ketiga ini. Nah, ini cuma berubah bentuk aja. Kalau di sini kuadrat, kalau pengen nyari VT-nya aja, berarti di sini ganti akar. Nah, gitu untuk menghilangkan kuadrat ini. Oke, jelas? Nah, ini ketika bendanya jatuh, itu berlaku percepatan gravitasi bumi G. Arahnya positif kalau ke arah bawah. Kenapa? Karena menuju pusat gravitasi bumi. Pusat gravitasi bumi ada di pusat bumi. Oh ya, G. Nilai G kita sepakati. Nilai G itu sebetulnya adalah 9,8. Nah, tapi untuk mempermudah perhitungan, kita bulatkan saja 10. Jadi kalau di soal tidak diketahui, kita akan menggunakan 10 meter per sekon kuadrat. Ini ya, kita sepakati. Oke, kita lanjutkan lagi. Nah, ini adalah contoh dari GJB, gerak jatuh bebas. Benda jatuh tanpa kecepatan awal, tidak ada yang melempar, tidak ada yang memberi kecepatan awal, tapi jatuh dengan sendirinya. Ini yang sebelah kanan adalah buah apel yang jatuh dari pohonnya, kemudian yang kiri adalah gajah jatuh dari kebun, tidak ada yang mendorong, tidak ada yang melempar, dia jatuh dengan sendirinya tanpa kecepatan awal. Sekarang kita lanjut pada gerak vertikal ke bawah atau GVB. Nah, apa yang membedakan GJB dan GVB padahal arahnya sama-sama ke bawah? Mari kita lihat ya. Jadi, pada gerak vertikal ke bawah, yang membedakan adalah kecepatannya. Gerak suatu benda ke bawah sama ya. Kemudian A sama dengan G, sama dengan GJB. Jarak S sama dengan H, karena pada gerak vertikal. Kemudian kecepatan awal tidak sama dengan 0. Nah, artinya di sini fenolnya itu ada nilainya. Nah, karena ada nilainya tidak bisa kita abaikan. Kemudian rumusannya itu sama persis dengan GLBB dipercepat. Kalau GLBB dipercepat tandanya apa? Positif. Rumusan yang pertama yaitu VT sama dengan V0 plus AT. Nah, kita ingat tadi bahwa A itu pada gerak vertikal itu sama dengan G. Nah, A-nya kita ganti dengan G. Kemudian V0-nya ada nilainya, ya sudah, ini kita masukkan ke sini. Nah, jadi rumusan yang pertama. Jadi ini sama persis dengan rumus GLBB. Kemudian rumus GLBB yang kedua yaitu ada S atau X sama dengan V0 T ditambah setengah
AT kuadrat. Nah, di sini yang bedakan adalah A-nya itu sama dengan G, kemudian kemudian S itu sama dengan H. Udah, kita masukkan ke menjadi rumusan yang kedua. Kemudian rumusan yang ketiga, itu ada VT kuadrat sama dengan V0 kuadrat plus 2AS. Nah, yang beda adalah simbolnya aja. Tadi A itu sama dengan G, S itu sama dengan H. Berarti tinggal kita masukkan ke rumusan yang ketiga. Gitu ya. Jadi tinggal menghafalkan rumus G LBB saja. Nah, pada arah ke bawah tadi ya. Ini ketika bolanya itu ke bawah, berarti dia punya kecepatan awal, ada V0-nya. Kemudian karena arahnya ke bawah, G-nya positif. Makanya di sini tandanya semuanya positif. Ini. Oke, kita Pada tutorial kali ini kita akan belajar untuk mengenal gerak vertikal ke bawah. Mari kita mulai. Sebuah bola dilempar ke arah bawah dari ketinggian. Berbeda dengan gerak jatuh bebas, bola tidak bergerak dari kondisi diam, akan tetapi memiliki kecepatan awal. Adanya kecepatan awal inilah yang membedakan antara gerak jatuh bebas dan gerak vertikal ke bawah. Untuk menganalisa fenomena ini, misalkan permukaan tanah adalah sumbu X dan ketinggian adalah sumbu Y. Kecepatan awal dari bola adalah minus V0 dan percepatan akibat adanya gravitasi adalah minus G. Ingat, tanda negatif menunjukkan bahwa arahnya adalah ke bawah. Benda yang mengalami percepatan tetap merupakan GLBB. So, kita bisa menggunakan persamaan Y sama dengan Y0 ditambah V0 YT ditambah setengah A YT kuadrat. Ketinggian awal dari bola Y0 sama dengan H, kecepatan awal dari bola V0 Y sama dengan minus V0, dan percepatan dari bola AY sama dengan minus G. Memasukkan semua nilai, kita akan mendapatkan Y sama dengan H minus V0T dikurangi setengah GT kuadrat. Ini merupakan kedudukan dari bola sebagai fungsi dari waktu. Sedangkan kecepatan dari bola dapat dihitung menggunakan persamaan VY sama dengan V0Y ditambah AYT. Memasukkan semua nilai, kita akan mendapatkan VY sama dengan minus V0 minus GT. Untuk memahami konsep ini, kita akan menyelesaikan soal berikut. Dari atas hotel setinggi 100 meter, seseorang melemparkan bola ke arah bawah. Bola itu mencapai permukaan tanah setelah 4 detik kemudian. Pertanyaannya adalah, berapakah kecepatan awal dari bola tersebut? Baiklah, dalam kasus ini, anggap permukaan tanah sebagai sumbu X. Bola berada di atas sumbu X, sehingga memiliki ketinggian positif. Nilainya adalah Y0 sama dengan 100 meter. Setelah 4 detik, bola mencapai permukaan tanah. Ini artinya Y sama dengan 0 meter. Menggunakan persamaan Y sama dengan Y0 ditambah V0 YT ditambah setengah A YT kuadrat, memasukkan semua nilai, kita akan mendapatkan V0 Y sama dengan minus 5 meter per detik. Ingat, tanda negatif menunjukkan arah dari V0 Y adalah ke bawah. Besarnya adalah 5 meter per detik. Yap, kita telah mendapatkan jawabannya. Semoga tutorial ini mampu memberikan manfaat yang berguna. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe. Sudah mempelajari contoh dari gerak vertikal ke bawah. Sekarang kita lanjut yang arahnya ke atas. Tadi hanya ada satu ya, yaitu gerak vertikal ke atas atau GVA. Nah, yang membedakan apa? Jelas, arahnya sudah berbeda ya. Gerak dilemparkan, itu artinya dengan sengaja. Karena kalau tidak dilempar, tidak dengan sengaja, benda tidak akan naik ke atas. Kemudian sama ya, S sama dengan H. Kemudian memiliki kecepatan awal atau V0-nya tidak sama dengan 0, artinya V0 ada nilainya.
Kemudian nah yang bedakan adalah ini, A sama dengan min G. Kenapa min G? Karena arahnya ke atas. Tadi kan kalau ke bawah itu semakin mendekati pusat gravitasi bumi. Tapi kalau pusat gravitasi buminya ada di pusat bumi, kemudian ini berlawanan atau semakin menjauhi, maka G-nya akan bernilai negatif ini. Karena arahnya ke atas. Nih, benda dilempar ke atas. Sampai pada ketinggian tertentu atau ketinggiannya adalah H. Nah, pasti karena dilempar punya V0. Oke. Nah, untuk GVA itu rumusnya adalah sama persis dengan GLBB diperlambat. Diperlambat ya. Oke. Nah, masih ingat rumusnya? Yaitu yang pertama ada VT sama dengan, rumusnya sama, tapi tandanya V0 min AT. Nah, yang membedakan A-nya, tadi kan A-nya di sini sama dengan min G, berarti di sini kita ganti aja G, A-nya. Udah jadi, masuk menjadi rumusan yang pertama. Kemudian rumusan yang kedua, yaitu jarak atau S atau X sama dengan V0 T V0 kali T min setengah A T kuadrat. Nah, yang diganti simbolnya tadi adalah A-nya menjadi G, kemudian S-nya menjadi H. Udah, masukkan menjadi rumusan yang kedua. Kemudian rumusan yang ketiga adalah VT kuadrat sama dengan V0 kuadrat min 2AS atau X ya, sama aja. Nah, yang beda kan tadi A-nya ganti G, S-nya ganti H. Oke, yang lain tetap ya. Masukkan menjadi rumusan yang ketiga. Jadi, kalian tidak perlu menghafalkan semua rumus. Yang harus dihafalkan adalah rumus GLBB saja. Nah, nanti tinggal disesuaikan. GVA arahnya ke atas, berarti ini tandanya negatif. Ini berarti tandanya semuanya negatif karena melawan gravitasi bumi. Oke, jelas ya. Lanjut untuk hal-hal penting atau prinsip pada GVA. Nah, pada GVA ketika kalian melempar benda ke atas, pasti benda tersebut akan jatuh kembali. Nah, kita coba ya. Misalkan saya punya benda di sini. Nah, ketika naiknya tadi ya punya V0 atau dilempar punya kecepatan awal. Kemudian ketika naik ke atas, G-nya itu negatif nilainya. Dan ketika saya lempar bendanya sampai dengan puncak, dia akan jatuh kembali. Nah, ketika sampai puncak GVA, itu VT-nya atau kecepatan ketika di puncak, VT-nya akan sama dengan 0. Sebelum jatuh kembali, dia akan berhenti sesaat. Meskipun berhentinya hanya sesaat atau 0,1 detik atau 1 detik, 0,5 detik, itu pasti dia berhenti sesaat ketika ketinggiannya maksimum. Ini syaratnya adalah ketinggiannya maksimum, maka VT-nya akan sama dengan 0. Kemudian proses benda turunnya ini nanti akan berlaku GCB. Nah, kenapa GCB? Karena tidak ada yang melempar, dia jatuh dengan sendirinya, yaitu V0-nya sama dengan 0. Nah, kemudian ke arah bawahnya G-nya adalah positif. Nah, kemudian kecepatan benda saat hanya maksimum, ini tadi ya, ketika hanya maksimum, maka VT-nya akan sama dengan 0. Berarti VT-nya tadi kita ganti dengan 0, berarti ini akan sama dengan V0 kuadrat sama dengan 2G, hanya ini H max ya. Nah, kemudian kalau kita mau cari H max-nya, berarti ininya yang 2G-nya ini kita pindah aja ke ruas sebelahnya. Nah, 2G-nya ini kita pindah ke sini. Rumusnya akan menjadi seperti ini. Nah, rumus ketinggian maksimum berarti V0 kuadrat atau kecepatan 0 kuadrat dibagi 2G.
Ingat ya, tadi G nilainya adalah 10 meter per sekon kuadrat. Itu sudah kita sepakati. Lanjut. Nah, kecepatan benda saat dilepas dan kemudian diterima kembali pada posisi yang sama. Ada dua keadaan, yaitu keadaan ketika V-nya naik dan V-nya turun. Ketika naik tadi berlaku prinsip GVA ya, gerak vertikal ke atas. Ketika turun berlaku GJB, gerak jatuh bebas. Oke, mari kita bahas. Tadi ketika Hmax tadi VT sama dengan 0. Berarti kita ganti di sini VT sama dengan 0. Sama dengan V0 min GT. Berarti V0 sama dengan GT. Kemudian ketika turun, tadi V0-nya yang 0 karena tanpa kecepatan awal ya. Tanpa kecepatan awal itu artinya V0-nya sama dengan 0. Nah, V0-nya kita ganti dengan 0. Berarti VT sama dengan GT. Nah, ini sama-sama GT, ini GT, ini GT. Nah, sama. Nah, karena sama, berarti V0 itu boleh saya katakan VT karena sama aja nilainya. Jadi, kesimpulannya adalah V0 sama dengan VT. Nah, dari sini berarti berlaku sifat simetrik gerak vertikal. Jadi, kecepatan awal ketika melempar GVA-nya itu atau melempar ke atas, itu akan sama dengan VT atau kecepatan akhir ketika bendanya tadi jatuh ke bawah. Dan ini hanya berlaku pada GVA atau hanya berlaku pada gerak vertikal ke atas. Kemudian menentukan lama benda di udara atau T total. Karena lama itu berarti kita menanyakan waktunya. Nah, kita masih menggunakan rumusan yang tadi ya, VT sama dengan V0 min GT. Karena ini GVA. Prinsipnya. Kemudian ketika turunnya tadi GJB. Sama ya, tadi VT sama dengan V0, VT sama dengan 0 kita masukkan, berarti V0 sama dengan GT naik. Nah, berarti kalau mau cari T-nya, bentar, ini biar nggak bingung, saya jabarkan lagi. Jadi, ini dari mana ya? Dari sini ya. Ini berarti setelah ini V0 itu sama dengan GT. GT-nya T naik. Nah, kalau saya mau cari T-nya, T ini, nah berarti G-nya saya taruh di sini. Nah, jadilah rumusan yang ini. Jadi rumus yang ini. Jadi T naik itu sama dengan V0 per G. Kemudian untuk GJB atau ketika turunnya, tadi yang 0 adalah V0-nya. Kita masukkan ya. Berarti VT sama dengan GT turun. Kalau yang mau saya cari adalah T-nya, berarti G-nya yang pindah ke sini. Nah, rumusnya menjadi T turun sama dengan VT per G. Nah, tadi masih ingat ya prinsip yang awal tadi sudah dikatakan bahwa VT tadi sama dengan V0 dulu ya. V0 untuk GVA itu sama dengan VT pada GJB. Jadi ini ketika naik, kemudian ini VT ketika turun. Nah, ternyata karena V0 dan VT itu sama, berarti boleh saya tulis ini VT per G-nya itu saya tulis menjadi V0 per G karena VT sama dengan ini tadi. Nah, berarti sama saja nilainya. Kalau T total berarti kan ini ketika naiknya. Naiknya tadi GVA. Kemudian turunnya tadi GJB. Berarti ini masuk ke sini. Ketika naik ini turun masuk ke sini. Nah, tadi kan V0 per G ditambah V0 per G. Berarti 2 V0 per G. Atau kalau kita sudah tahu nilainya, T naiknya atau sebuah bola dilempar membutuhkan waktu 2 second untuk sampai di atas. Berarti dia juga akan membutuhkan waktu 2 second untuk sampai di bawah. Berarti T totalnya adalah 2 ditambah 2. T naik tambah T turun berarti 4 second T totalnya. Gitu ya.
Ini disebut sifat simetris gerak vertikal. Pada tutorial kali ini, kita akan belajar untuk mengenal gerak vertikal ke atas. Mari kita mulai. Sebuah bola dilemparkan ke arah atas. Pada awalnya, bola memiliki kecepatan awal dengan nilai tertentu. Namun, semakin tinggi kedudukan dari bola, pergerakannya semakin melambat dan akhirnya berhenti di suatu titik. Selanjutnya, bola jatuh bebas ke arah bawah. Untuk menganalisa fenomena ini, kita akan memilih titik di mana bola pertama kali dilempar sebagai sumbu X dan ketinggian sebagai sumbu Y. Misalkan kecepatan awal dari bola adalah V0 dan percepatan yang dialami oleh bola akibat adanya gravitasi adalah minus G. Ingat, tanda negatif menunjukkan bahwa arahnya adalah ke bawah. Arah kecepatan yang berlawanan dengan percepatan menunjukkan adanya perlambatan dalam pergerakan. Benda yang mengalami percepatan tetap merupakan GLBB. Kita bisa menggunakan persamaan Y sama dengan Y0 ditambah V0 YT ditambah setengah A YT kuadrat. Ketinggian awal dari bola Y0 sama dengan 0, kecepatan awal dari bola V0 Y sama dengan V0, dan percepatan dari bola AY sama dengan minus G. Memasukkan semua nilai, kita akan mendapatkan Y sama dengan V0T minus setengah GT kuadrat. Ini merupakan kedudukan dari bola sebagai fungsi dari waktu. Sedangkan kecepatan dari bola dapat dihitung menggunakan persamaan VY sama dengan V0Y ditambah AYT. Memasukkan semua nilai, kita akan mendapatkan VY sama dengan V0 minus GT. Untuk memahami konsep ini, kita akan menyelesaikan soal berikut. Sebuah proyektil diluncurkan dari meriam ke arah atas. Proyektil meninggalkan moncong meriam dengan kecepatan 40 meter per detik. Pertanyaannya adalah, berapakah ketinggian maksimal yang dapat dicapai oleh proyektil? Baiklah, dalam kasus ini, anggap moncong meriam sebagai sumbu X, sehingga proyektil memiliki ketinggian awal sebesar 0 meter. Ketika mencapai ketinggian maksimal, proyektil tidak bergerak sama sekali. Misalkan ketinggiannya adalah H meter. Pada titik ini, proyektil memiliki kecepatan sebesar 0 meter per detik. Ketinggian dari proyektil dapat diketahui dari persamaan Y sama dengan Y0 ditambah V0 YT ditambah setengah A YT kuadrat. Nilai Y adalah H meter, nilai Y0 adalah 0 meter, nilai V0 Y adalah 40 meter per detik, nilai AY adalah minus 10 meter per detik kuadrat, namun nilai T belum diketahui. Oleh karena itu, kita butuh persamaan lain untuk mendapatkan nilai T. Persamaan yang dapat digunakan adalah VY sama dengan V0Y ditambah AYT. Di titik tertinggi, VY sama dengan 0 meter per detik. Memasukkan semua nilai, kita akan mendapatkan T sama dengan 4 detik. Artinya, setelah bergerak 4 detik dari moncong meriam, proyektil mencapai titik tertinggi. Sekarang kita bisa mendapatkan nilai ketinggian maksimal dengan memasukkan nilai T ke dalam persamaan Y sama dengan Y0 ditambah V0 YT ditambah setengah A YT kuadrat. Memasukkan semua nilai, kita akan mendapatkan A sama dengan 80 meter. Inilah ketinggian maksimal yang dapat dicapai oleh proyektil. Akhirnya kita telah mendapatkan jawabannya. Semoga tutorial ini mampu memberikan manfaat yang berguna. Jangan Baik, kita lanjutkan ke persamaan GLBB dan gerak vertikal ya. Nah, ini perbandingannya. Jadi, rumusnya itu sebetulnya sama. Jadi, kalian tidak perlu menghafalkan satu persatu. Tinggal ingat saja rumus GLBB. Kemudian nanti simbolnya disesuaikan dengan keadaannya. Apakah itu GJB, GVA, atau GVB. Baik, untuk pertemuan kali ini, terima kasih atas perhatiannya. Nah, nanti kita latihan soal dulu. Kalau ada yang belum jelas tentang materinya, silahkan ditanyakan. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.